Alhamdulillah bima hamidallahu bihi nafsuhu wa la ilaha illallah bima hamidallahu bihi nafsuhu wa subhanallah bima sabbaha Allah bihi nafsuhu wallahu akbar bima kabbara Allah bihi nafsuhu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك وصفيك ونبيك ورسولك محمد سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين الهادين المهديين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, taqabbalallahu a'malakum jami'an, ja'alallahu iyyakum minal 'abidin wal faizin. Kullu 'amin wa antum bikhair. Tentu perasaan masing-masing kita bermacam-macam pada hari ini. Ada perasaan sedih karena kita sudah tidak berada di bulan suci Ramadan. Betapa Rasulullah dan para imam kita menghantarkan kita semua untuk menikmati ibadah di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah surga bagi orang-orang mukmin. Surga sebelum surga nanti insyaallah ta'ala. Bagi orang-orang mukmin, berpisah dengan bulan suci Ramadan ibarat berpisah dengan surga. Betapa indahnya di mata mereka malam-malam dan siang-siang di bulan suci Ramadan. Setiap saat, setiap detik adalah keindahan, adalah kelezatan bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya tidak ada iming-iming apapun, cukup bahwa dikatakan bulan suci Ramadan adalah bulan jamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan di mana kita sebagai hamba-hamba dijadikan orang-orang yang layak mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah surga bagi orang mukmin. Karena itu kita berharap mudah-mudahan ini bukan bulan suci Ramadan yang terakhir bagi kita. Mudah-mudahan yang akan datang menjadi bulan Ramadan yang jauh lebih baik dari bulan-bulan Ramadan sebelumnya. Dan kita betul-betul diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma a'inna ala syukrika wa dzikrika wa ta'atika wa ibadatika. Kita selalu mohon kepada Allah diberi pertolongan, diberi kekuatan untuk apa? Untuk bersyukur kepada-Nya, berzikir kepada-Nya,
ibadah kepadanya dan taat kepadanya. Dalam doa Umair disebutkan, Ya Rabbi qawwi ala khidmatika jawarihi washdud ala al-azimati jawarihi wahab li al-jidda fi khasyatik. Kita mohon diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa adanya kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lemah. Bahkan mungkin kita akan berpaling daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah kita rajin-rajin sering berdoa mendapatkan kekuatan untuk beribadah, karena memang hidup ini adalah untuk ibadah. Rabbi qawwi ala khidmatika jawarihi. Ini jawarih, anggota-anggota badan fisik kita ini perlu diberi kekuatan oleh Allah. Jangan sampai orang mukmin menjadi lemah. Kemudian washdud ala al-azimati jawarihi, betul-betul dikokohkan tekadnya. Ini jawarih, anggota-anggota jiwa kita, batin kita, supaya juga kokoh, mental kuat, tahan banting. Wahab li al-jidda fi khasyatik. Juga mohon betul-betul bersungguh-sungguh untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat penting sekali. Takut kepada Allah diartikan kita bukan lari dari Allah, kita lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya man khafa syai'an haraba minhu, wa man khafa Allah haraba ilaih, iltaja ilaih. Siapa yang takut sesuatu akan lari darinya, tapi yang takut kepada Allah akan berlindung, akan lari kepadanya. Sekarang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlindung dari hal-hal yang buruk yang ada dalam jiwa kita, berlindung dari segala aib dan celah yang ada pada diri kita, berlindung dari segala maksiat yang ada yang pernah kita lakukan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah kita melalui madrasah bulan suci ini, mudah-mudahan akan menjadi perubahan yang betul-betul bermakna dalam kehidupan kita. Karena itu doa yang dianjurkan di hari raya ini adalah Ya muqallibal qulubi wal absar, Ya mudabbirul laili wan nahar, Ya muhawwilal hawli wal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Kita minta dirubah keadaan kita kepada keadaan yang sebaik-baiknya. Yang masing-masing dapatkan ujian, cobaan, tidak akan henti-hentinya. Bahkan sampai nanti roh akan keluar dari jasad kita, terus kita diiringi oleh godaan-godaan. Kalau kita perhatikan perjalanan hidup Rasulullah dan para imam Ahlul Bait, itu diantara penekanan para imam kita ini, junjungan-junjungan kita ini adalah supaya kita tidak tertipu oleh dunia. Memang dunia ini ujian yang sangat berat. Dunia darul bala, betul-betul ini adalah tempat ujian. Orang mukmin jangan berkhayal di dunia akan tenang-tenang saja. Jangan berpikir akan aman-aman saja. Hunalika tuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Banyak sekali ayat-ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang menyebutkan bahwa orang-orang mukmin justru yang paling banyak mendapatkan ujian, terutama para pengikut Ahlul Bait. Disebutkan al-bala ya ahlul wala. Bala itu justru untuk orang-orang yang berwilayah,
kepada Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi pula cobaan-cobaannya. Saya ingin sampaikan di sini tidak berpanjang lebar ucapan dari Imam Ali bin Abi Thalib yang disaksikan oleh salah satu murid yang di malam hari orang-orang pada tidur, dia melihat Imam Ali alaihissalam dengan kondisi akan-akan orang yang sedang sakit, bibirnya bergetar begitu. Di antara ucapan beliau di masalah dunia, berbicara dunia, ya dunia, ghurri ghairi, ghurri ghairi. Ini kalau mau menipu, jangan menipu aku. Ini kalimat per kalimat, bahkan huruf-huruf itu ada artinya. Tidak ada yang sia-sia di ucapan para imam kita, khususnya Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa memang dunia maupun akhirat ini punya banun, punya anak-anak. Maka jangan sampai kalian menjadi abna dunia, hendaklah kalian jadi abna wal akhirah. Itu wasiat para imam. Dunia ini selalu menipu. Cuma mengatakan tipulah selainku. Laqad talaqtuki thalathan la raj'ata fiha. Aku sudah ceraikan kamu 3 kali dan tidak ada kesempatan rujuk lagi. Kemudian beliau mengatakan fa'aishuki qasir. Kehidupanmu ini qasir sekali, pendek, sebentar saja. Lalu wa khataruki kabir, bahayamu ini besar sekali. Wa amaluki haqir, yang kau berikan harapan dunia ini semuanya haqir, hina. Lalu beliau terdengar mengatakan ahin min qillatis zat, akan mengeluh betapa sedikitnya perbekalan, wa turid tariq, panjangnya jalan, wa bu'dis safar, jauhnya perjalanan safar ini. Kemudian wa 'azamil maut, betapa besarnya nanti ketika akan memasuki akhirat, memasuki liang lahat. Ini bukan suatu yang remeh. Wa khusunatil marja', dan betapa kerasnya, kasarnya mungkin tempat tidur di liang lahat. Inilah orang-orang yang tertipu oleh dunia akan mengalami hal-hal yang buruk nanti. Jadi kita persiapan dari sekarang, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, "Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, illa la'ibun wa lahun," dan seterusnya. Ini dunia hanyalah tipu daya, permainan yang akan menyelewengkan kita. Dunia walaupun umurnya sudah tua sekali, namun di mata banyak orang masih cantik sekali, masih menarik sekali. Karena itu banyak orang-orang yang tertipu. Terakhir yang ingin saya sampaikan dalam khutbah yang pertama ini, disebutkan dalam hadis-hadis bahwa barang siapa yang hidupnya memang bertujuan untuk mendapatkan kepentingan duniawi, ketika dia telah memperolehnya, disitulah letak kebinasaan. Allah wa iyyakum jami'an. Mudah-mudahan kita selalu dapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqamah dan menggapai ketakwaan. Usikum wa nafsi bittaqwallah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sallallahu alaihi wa sallam.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قاسم الجبارين مبين الظالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق أجمعين، سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى وعلى الطيبين الطاهرين. Saudara sekalian yang saya muliakan, terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur tidak hanya dengan lisan saja, tapi dengan amalan dan perbuatan kita. Bagaimana kita menggunakan nikmat Allah dengan sebaik-baik, tidak kita sia-siakan. Apalagi kita jadikan nikmat Allah ini untuk bermaksiat kepadanya. Naudzubillah min dzalik. Saya ingin sampaikan ucapan yang akan saya singkat dari Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam, bagaimana beliau juga memperingatkan kepada umatnya tentang bahaya dunia ini. Dia mengatakan, ayuhan nas, uhadzirukum minad dunya wa ma fiha. Aku peringatkan kalian semua tentang bahayanya dunia dan apa-apa yang ada di dunia ini. Fa innaha daru zawal wa intiqal. Dunia adalah tempat yang bakal musnah dan terus berubah-ubah, berpindah-pindah. Tantaqilu bi ahliha min hal ila hal. Yang berubah-ubah, pindah-pindah penghuninya, penghuni ini dari keadaan yang satu kepada keadaan yang lain. Tidak ada yang kekal. Kemudian dia mengatakan ini dunia ini telah memusnahkan masa-masa dari dulu, sudah musnah berlalu, dan juga umat-umat terdahulu sudah musnah. Kemudian mereka semua yang sudah musnah ini, kebanyakan itu lebih memiliki harta dan benda daripada ilmu. Jadi mengingatkan kepada kita siapa kita dibanding umat-umat terdahulu. Mereka itu lebih banyak, lebih kuat, lebih kaya, lebih punya kemampuan macam-macam, dan juga lebih panjang umurnya, lebih banyak peninggalan-peninggalannya daripada kalian, dan semuanya dimusnahkan dengan tangan-tangan zaman, tangan-tangan masa. Kemudian juga dicengkeram, dimusnahkan, dihancurkan oleh ulat-ulat dan oleh ulat-ulat. Dihancurkan oleh dunia seakan-akan mereka tidak pernah ada, padahal pernah ada, namun seakan-akan tidak pernah ada. Kemudian juga tanah ini telah memakan daging-daging mereka, telah menghilangkan keindahan-keindahan mereka yang dibanggakan, fisiknya, kecantikannya, kebagusannya, keindahannya, semua telah dimusnahkan. Kemudian juga warna mereka telah habis hilang, dan mereka juga telah diluluh lantahkan oleh tangan-tangan zaman. Lalu apakah kalian masih percaya kepada dunia ini? Masih berharap kepada dunia ini? Masih tertipu oleh dunia ini? Kemudian sebagaimana kita selalu ketika menghadiri majlis-majlis Asyura, kita diperdengarkan oleh para penceramah ucapan yang terkenal dari Imam Husain alaihissalam yang mengatakan, An-nas abidul dunia. Orang-orang ini hampir semuanya adalah hamba-hamba sahaya dunia.
Kalau kita mengatakan begini, dan kita harus sadari, jangan-jangan kita termasuk. Walaupun hamba ini bermacam-macam, ada jadi hamba Allah, lupa sama sekali akhirat. Ada yang lebih mementingkan dunia, masih juga beramal untuk akhirat, namun tidak imbang, lebih banyak mementingkan dunia daripada akhirat. Jadi cobalah kita bercermin untuk diri kita masing-masing. Apakah kita lebih mementingkan akhirat atau lebih mementingkan dunia ini? Apakah kita hamba-hamba Allah, apakah kita hamba-hamba dunia yang fana? Maka itu dalam Islam kita dihantarkan untuk mencapai takwa. Takwa tidak bisa berdiri sendiri. Sering saya sampaikan juga, takwa harus diiringi, disertai dengan ilmu, dengan iman, dan dengan jihad. Jihad dalam arti yang luas. Ini semua disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. 4 hal ini dijadikan ukuran oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk lebih mengutamakan seorang hamba di antara hamba yang lain. Dalam Al-Quran kita sering mendengar inna akramakum indallahi atqakum. Namun ada lagi ayat lain, faddalallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima. Ayat yang menyebutkan yarfa'allahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan darajat. Jadi takwa juga dimuliakan. Yang lebih takwa lebih dimuliakan. Yang lebih beriman, lebih berilmu diangkat lebih daripada yang lain. Juga orang-orang yang mujahidin diberi keutamaan lebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibanding yang tidak berjihad. Ajran azimah dan sepele dengan pahala yang sangat agung, kedudukan yang sangat agung. Jadi 4 ini harus kita gapai. Dan alhamdulillah kita melihat bagaimana orang-orang mukmin Syiah Ahlul Bait yang sekarang tampil paling depan menghadapi Zionis. Kita ikut bangga dan bersyukur. Bila madrasah Ahlul Bait, madrasah taqwa, madrasah ilmu, madrasah iman, dan madrasah jihad. Jihad kalau tidak pakai taqwa, tidak pakai ilmu, tidak pakai iman, itulah muncul orang-orang semacam ISIS. Tidak ada ilmu, tidak ada taqwa, tidak ada iman, berjihad, sok berjihad, akibatnya malah merusak sana-sini. Namun coba lihat bagaimana para mujahidin, kalangan para pengikut Ahlul Bait. Kita baru saja menerima bagaimana tulisan terakhir yang ditulis oleh Syahid Qasim Sulaimani. Ini yang termasuk paling menonjol yang memimpin jihad melawan Zionis. Itu beliau akan mengatakan minta kepada Allah supaya berjumpa dengan Allah dalam keadaan suci. Itu yang diharapkan. Bagaimana kasih sayang beliau dari raut mukanya sudah kelihatan. Bagaimana ibadahnya tidak ada kebengisan, berusaha menghindar untuk bentrok dengan sesama kaum muslimin. Kita tahu ada sementara kalangan yang berkhianat dalam perjuangan, malah berusaha terus dirangkul oleh beliau. Beliau tidak ingin benturan dengan kaum muslimin sendiri yang ini akan membuat kesenangan, kebahagiaan orang-orang Zionis. Jadi fokus beliau adalah kepada pembebasan Al-Quds. Dan memang Al-Quds itu ujian terberat bagi kaum muslimin saat ini, termasuk bagi kita semua. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang selalu memikirkan perjuangan selesai kita di Palestina. Kita berusaha mendukung semampu kita untuk kebebasan Al-Quds yang mudah-mudahan dengan rahmat Allah kita berdoa sungguh-sungguh semua orang yang mengidam-idamkan bisa melaksanakan sholat jamaah di Masjid Al-Aqsa insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham al muslimin.
Allahumma farij jami'al muslimin ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Kita tidak lupa mendoakan orang tua kita, khususnya doa orang tua kita, mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kasihanlah orang-orang tua kami, rahmatilah orang-orang tua kami, kasihanlah guru-guru kami, rahmatilah guru-guru kami, saudara-saudara kami, orang-orang yang banyak berjasa kepada kami. Ya Allah, sertakanlah mereka semuanya bersama para kekasih-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Zahra, bersama para imam Ahlul Bait, bersama nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin, dan juga kami semua. Ya Allah, pandangilah kami dengan pandangan rahmat-Mu, pandangilah kami dengan pandangan ampunan-Mu, pandangan kasih sayang. Ya Allah, terimalah ibadah-ibadah kami, kabulkanlah ibadah-ibadah kami, amal saleh kami. Ya Allah, dan ijabahilah, penuhilah hajat kami, ijabahilah doa-doa kami. Ya Allah, jangan sampai Kau palingkan wajah-Mu yang mulia dari kami. Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Walhamdulillahirabbil alamin. Beruntunglah dan diterima ibadah, doa-doa dijabai, dan selalu dekatkan kepada Allah dan Rasulullah baik. Bagi yang menyampaikan salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.